Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial HTML5 dasar. Video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat dokumen atau file HTML. Seperti di video sebelumnya, bahwa sebelum kita membuat file atau dokumen HTML, kita memerlukan beberapa tool untuk mendukung kita dalam membuat atau belajar HTML. Nah, tools yang pertama yang dibutuhkan di sini adalah aplikasi web browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai aplikasi web browser untuk menampilkan atau mengakses file HTML yang sudah kita buat. Nah, di sini kebetulan sudah saya install, dan bagi kalian yang belum menginstalnya, silakan download Google Chrome melalui situs Google, kemudian silakan ketikkan saja Google Chrome, pilih link yang atas sendiri. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian silakan download Google Chrome, kemudian install Google Chrome yang sudah kalian download. Nah, kemudian aplikasi yang kedua adalah kita membutuhkan kode editor. Nah, di sini untuk kode editor, Warta Coding Channel menggunakan Visual Studio Code. Nah, silakan ketikkan Visual Studio Code, kemudian klik link yang atas sendiri ini. Nah, silakan download Visual Studio Code, kemudian install juga di komputer kalian. Di sini kebetulan juga sudah saya install, jadi saya akan lewati step penginstalan Visual Studio Code ini. Alasan mengapa kita menggunakan kode editor Visual Studio Code, karena aplikasi ini bersifat cross-platform, jadi bisa kita install di sistem operasi manapun, seperti Mac ataupun Linux. Nah, alasan kedua adalah Visual Studio Code ini mendukung berbagai macam bahasa pemrograman, seperti Python, bahasa C, JavaScript, HTML, CSS, PHP, dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan sudah saya install. Nanti untuk aplikasi Visual Studio Code-nya tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita coba akan membuat dokumen atau file HTML5 ya. Langkah pertama adalah silakan masuk ke File Explorer. Silakan buat folder dimanapun yang kalian inginkan, bisa di data D, data E, data C, ataupun di dokumen. Di sini saya akan membuat folder di dokumen saja. Buat folder dengan nama belajar HTML5. Jika sudah terbuat, langsung drag and drop folder yang baru saja kita buat ke Visual Studio Code. Nah, kemudian folder akan terbuka seperti ini ya di Visual Studio Code. Kemudian klik Add New File. Kita akan buat file index HTML di sini. Nah, kalau kita sudah buat di sini, maka di folder yang kita buat tadi, kalau kita buka maka akan ada nama filenya yaitu index.html. Nah, kemudian di lembar kerja index HTML ini kita ketikkan tanda seru, kemudian tekan enter. Nah, secara otomatis Visual Studio Code akan mengenerate template atau baris kode HTML. Nah, inilah kelebihan dari Visual Studio Code. Kita bisa memanfaatkan shortcut yang ada di Visual Studio Code untuk mengenerate kode yang kita inginkan. Nah, jadi untuk kode-kode HTML atau template HTML itu adalah seperti ini, kurang lebihnya. Nah, untuk ini merupakan penanda bahwa ini merupakan HTML versi 5. Jadi untuk HTML versi 5 kita wajib mengetikkan doctype HTML. Kemudian untuk length ini merupakan bahasa Inggris, jadi kita akan mengetikkan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada meta name viewport content with device width initial scale 1.0. Ini merupakan kode untuk membuat layar website itu bisa responsif. Jadi kalau di website ya, kalau ini coba kita kecilkan, nah dia akan konten-kontennya akan ikut mengecil. Kalau kita besarkan, maka konten-kontennya juga akan ikut membesar, menyesuaikan dengan ukuran layar yang dibuat. Nah, fungsi dari meta name viewport content with device width initial scale 1.0 ini adalah untuk membuat halaman itu bisa akan responsif dan bisa ditampilkan di berbagai ukuran layar, seperti ukuran layar tablet, HP, maupun laptop. Nah, kemudian di sini ada title. Ini merupakan title bar di title bar sebuah halaman HTML.
Nah, ini bisa kita gonta-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Title bar ini wajib dituliskan karena ini merupakan karena ini bisa mempengaruhi search engine optimization atau SEO pada website kita. Jadi title ini wajib dan harus dituliskan di sebuah halaman HTML. Sebagai contoh ini bisa kita coba rubah hello world. Oke, kemudian kita save. Nah, kemudian ada tag body. Nah, nanti untuk konten-kontennya itu akan kita ketikkan di sini di dalam tag body. Nah, seperti di video sebelumnya kan sudah kita jelaskan bahwa file HTML itu berisikan bahasa markup ataupun tag-tag atau tulisan-tulisan yang merupakan bahasa markup sebuah HTML. Nah, yang dimaksud tag itu adalah ini, kayak HTML, head, meta, title, atau body. Ini merupakan tag atau bahasa markup yang ada di HTML. Oke. Jadi seperti ini ya untuk membuat file HTML. Untuk template-nya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk isi kontennya kita taruh di body ini. Nah, lalu bagaimana cara menjalankan file HTML yang sudah kita buat? Di Visual Studio Code ini ada extension yang bernama Live Server. Jadi sebelum menjalankan indeks HTML ini kita install dulu Live Server ya. Masuk ke bagian tab extension. Kemudian cari Live Server. Jadi kita coba install plugin Live Servernya. Nah, kita install. Live Server ini berfungsi untuk membuat server lokal di komputer kita. Nah, kemudian kalau sudah terinstall, kemudian jangan lupa di enable. Nah, jika sudah silakan di close, kembali lagi ke index HTML. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian open with Live Server. Maka akan otomatis membuka ke Google Chrome. Nah, ini merupakan tampilan dari HTML yang sudah kita buat. Nah, di sini kan nama filenya tadi kan index HTML. Nah, untuk 127.001 ini merupakan server lokal kita, dan kemudian untuk 5500 ini merupakan port yang ada di server lokal kita. Nah, yang dimaksud dari title hello world ini tadi, ini adalah title bar di halaman HTML yang sudah kita buat, atau title bar sebuah halaman websitenya. Nah, ini jadi bisa kita ganti sesuai dengan nama website kita. Contohnya adalah belajar HTML5 by Warta Coding Channel. Kemudian kita save. Nah, di sini akan berubah secara otomatis. Enaknya kita menggunakan Live Server seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan perubahan pada kode-kode yang sudah kita buat, kemudian kita save, maka kita tidak perlu merefresh atau mereload halaman websitenya atau halaman Google Chrome-nya. Nah, jadi ketika kita mengedit ini tinggal kita save, maka di sini sudah otomatis langsung berubah juga. Jadi kalau kita sandingkan, kita coba sandingkan ya. Nah, di sini kalau coba kita ganti belajar membuat website, kemudian kita save, maka di sini akan otomatis berubah tanpa kita mereload HTML. Jadi kalau kita sandingkan ini, jadi kita lebih enak dalam mendevelop sebuah website. Jadi kita bisa langsung melihat perubahannya ketika kita mengetikkan kode-kodenya. Kemudian kita save. Nah, jadi kita enak melihatnya ya. Itulah kelebihan kita menggunakan Live Server. Oke, itulah cara membuat dokumen atau file HTML. Selanjutnya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan menjelaskan atau mempelajari apa itu header dan juga paragraf pada file HTML. Sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.